Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Dan perbincangan kami kali ini tentang menghadapi orang tua bermasalah di hari tuanya. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memang sebenarnya sebagai anak kita itu mengharap hubungan dengan orang tua ini bisa baik-baik harmonis gitu Pak ya. Sampai nanti ya Tuhan memisahkan kita dan kematian. Tapi kan faktanya tidak seperti itu Pak ya. Banyak anak yang mengalami masalah dengan orang tuanya. Tapi topik ini kan seolah-olah mengatakan orang tua yang bermasalah di hari tuanya. Jadi yang bermasalah itu sebenarnya orang tuanya gitu. Tapi dampaknya kan kepada anak atau anak-anaknya. Kira-kira bagaimana menghadapinya gitu Pak? Begini Pak Gunawan, tidak ada seorang pun yang sempurna, termasuk orang tua kita. Nah, kita juga kan bisa berkata kita tidak sempurna. Di dalam ketidaksempurnaan, kadang orang tua justru menjadi perusak, bukan pembangun hidup kita. Ini kadang yang saya saksikan dalam pelayanan. Lewat perkataan, perbuatan, menorehkan luka di hati dan menyisakan cedera di kalbu. Ada yang berubah menjadi lebih baik setelah menginjak usia lanjut, tetapi ada pula yang tidak. Masalahnya ialah acap kali tanggung jawab merawat mereka jatuh pada pundak kita, anak-anaknya. Nah, ini yang kita mau angkat dan kita juga mau bicara bagaimana cara menghadapinya. Iya, itu kalau seseorang sudah mencapai usia lanjut seperti orang tua ini, Pak, oleh orang tua kita ini, lalu menimbulkan masalah, itu karena kekhawatirannya akan masa depannya lagi yang walaupun hanya tinggal beberapa tahun, atau memang karakternya? Kalau saja ya hanya kekhawatiran, saya kira itu lebih gampang ya. Kita masih bisa menghadapinya dengan kepala dingin, memberikan kepada dia kekuatan, penghiburan. Jangan khawatir, kami di sini, kami akan mendampingi, merawat sampai nanti ya papa mama Tuhan panggil. Kalau saja hanya itu, tapi masalahnya adalah seringkali bukan itu Pak Gunawan, tapi karakter. Nah, kita ini nih memang waktu masih kecil nggak begitu mengerti tentang karakter orang tua. Sudah mulai besar, ya kita mulai mengerti. Tapi karena kita terlepas dari orang tua, hal-hal ini nggak terlalu mengganggu kita. Pada waktu orang tua sudah lanjut usia, nah barulah masalah ini mencuat. Karena kita akan harus hidup berdekatan lagi dengan orang tua, sedangkan kita sudah jadi orang dewasa yang, nah sebagian dari kita telah mengalami ya pembentukan Tuhan, pembentukan karakter, sehingga kita mengerti ya apa yang baik, apa yang buruk, dan sudah menjadi manusia yang baru lah di dalam Tuhan. Waktu kita harus lebih dekat lagi, hidup berdekatan atau bahkan serumah dengan orang tua di usia lanjutnya, barulah kita ini melihat, aduh, kok ada karakter-karakter pada orang tua yang begini nih ya. Dan itu akan mengganggu kita, bukan saja mengganggu kita secara pribadi, tapi seringkali juga nantinya mengganggu keluarga kita atau hubungan kita dengan pasangan kita. Iya. Hal-hal apa saja itu Pak Paul yang bisa menimbulkan masalah antara orang tua dan anak ini? Pertama, ada orang tua yang terus ingin mengendalikan hidup kita, anak-anaknya, sampai di usia lanjut. Mereka terus berusaha mengatur hidup kita dengan cara memaksakan kita untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Sudah tentu mereka beralasan bahwa ini adalah untuk kebaikan kita dan bahwa mereka menyayangi kita. Masalahnya adalah jika kita menolak campur tangan mereka, pada umumnya mereka menanggapi dengan mengambek seperti anak kecil. Mereka akan membuat kita merasa bersalah dengan mengatakan hal-hal yang bersifat kekanak-kanakan.
Persis seperti seorang anak kecil berkata kepada orang tuanya, kamu tidak sayang lagi kepada kami, di hari tua kami diperlakukan seperti sampah. Akhirnya itu membuat kita frustrasi sekali, karena selalu alasan yang diberikan, kami sayang, kami peduli dengan kamu. Iya, tapi juga nggak bisa hanya memberikan masukan, namun terus memaksakan kehendaknya. Nah, akhirnya nggak bisa enggak ya, kita bentrok dengan mereka. Kita harus berkata tidak atau kita menolak. Nah, waktu kita menolak, mereka kemudian ya membuat kita merasa sangat bersalah, sehingga ya relasi ini menjadi relasi yang nggak nyaman. Apakah itu bukan kekhawatiran bahwa dia tidak punya teman lagi gitu Pak? Kadang-kadang itu yang terjadi Pak Gunawan. Mereka kehilangan teman-teman mereka makin bergantung pada kita. Jadi mereka ya makin banyaklah yang mereka ingin katakan kepada kita, pengen atur hidup kita. Tapi ya kita ini mesti mengerti bahwa kita ini nggak mempunyai hak sebesar itu lagi dalam hidup mereka, karena mereka ini sudah dewasa, mereka sudah mempunyai keluarga. Kita hanya bisa memberikan masukan. Tapi ada orang tua memang Pak Gunawan nggak bisa hanya memberikan masukan, karena karakternya atau sifat dasarnya adalah dari dulu memaksakan kehendak. Aduh ilah, kok nggak berubah dari dulu, kalau mau sesuatu harus memaksakan kehendaknya. Kalau berkata apa-apa kita harus kita turuti. Kalau enggak nanti dia marah, kalau enggak dia ngambek, dia bersedih, membuat kita merasa bersalah. Aduh, jadi benar-benar akhirnya itu membuat hati kita pegel juga. Nah, ini rapotnya itu ada orang tua yang mengendalikan anaknya itu sampai dalam pernikahannya gitu Pak Bol. Jadi mencari jodoh gitu. Dia yang menentukan gitu. Atau kadang-kadang dia menghalang-halangi supaya anaknya ini tidak cepat-cepat menikah gitu, karena dia merasa nanti itu khawatir nggak ada temannya lagi gitu. Atau mungkin nggak ada yang merawatnya iya. lagi. Betul Pak Gunawan. Jadi ya sekali lagi kita mau kembali kepada kondisi kita ya. Kita ini manusia nggak sempurna. Jadi orang tua kita pun nggak sempurna. Dan ada orang tua memang yang begitu, kehendaknya harus dituruti. Bila inilah situasinya ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, saya menyarankan sebaiknya kita bersikap lembut namun tegas. Katakan bahwa kita menyayanginya dan akan terus memperhatikan kebutuhannya. Katakan bahwa kita pun mendengar masukannya, tapi tidak selalu kita dapat mengikuti kehendaknya. Kita mesti mengambil keputusan dengan mempertimbangkan banyak faktor, bukan hanya satu, yakni kepentingan mereka. Jadi katakan bahwa ya papa mama boleh mengutarakan pendapat atau saran, tetapi keputusan akhir ada di tangan kami, suami istri, ya bukan di tangan papa mama lagi. Nah, garis ini kita harus terus menerus memang tekankan Pak Gunawan, sebab mereka nggak terbiasa tuh untuk menerima penolakan. Kehendaknya harus terjadi, ya. Jadi kita harus ulang lagi, dan memang nggak enak karena setiap kali kita mengulangnya akan timbul masalah. Tapi nggak bisa enggak, kita harus memang membuat garis yang jelas itu. Iya, mungkin kalau bersikap lembut itu masih bisa lah dilakukan oleh anak, tapi bersikap tegas ini ada kekhawatiran dari anak nanti orang tuanya sakit atau orang tuanya bertindak sesuatu yang membahayakan gitu. Betul, jadi ya kita tetap ya ngomongnya harus lembut, tapi memang harus tegas dalam pengertian kita bergeming, kita nggak mundur. Karena kalau kita nggak konsisten, ya udahlah kita ikuti dah, ya udahlah. Nah, berarti itu orang tua nggak akan berhenti dah. Dia akan terus memaksakan kehendaknya. Kalau kita biarkan seperti itu, saya khawatir nanti rumah tangga kita yang hancur. Ya, tapi banyak anak itu yang beranggapan ya sudahlah, kalau memang orang tuanya seperti itu, ya toh tinggal berapa tahun lagi ya turuti aja gitu Pak Bos. Nah, kalau memang bisa dituruti dan nggak terlalu mengganggu, ya maksud saya suami istri bisa terima, ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang kita lihat, waduh ini benar-benar mengganggu kehidupan rumah tangga kita,
Lebih baik memang ya kita menarik garis yang jelas itu. Tetapi mereka masih anggap terpaksa menerima gitu Pak Bang. Ya, ya. Kalau memang dua-dua masih bisa lah ya menerimanya walaupun dengan terpaksa, ya udah nggak apa-apa. Sebab saya ngerti nanti itu kalau sampai nggak harmonis dengan orang tua, tengkar dengan orang tua, apalagi nanti dia mengambek lah apalah, membuat kita merasa bersalah, kita juga sengsara. Jadi ya kalau memang masih bisa ikuti ya udah lakukanlah. Namun kalau kita tahu kok akhirnya merusak ya hubungan kita dengan pasangan, ya kita mesti menarik garis yang jelas itu. Ya, jadi selain ada orang tua itu yang mengendalikan hidup kita, hal yang kedua apa Pak? Ada orang tua yang kasar dan merendahkan kita, anak dan menantunya, karena kita tidak mencapai standar yang mereka tetapkan. Ada orang tua yang gemar merendahkan dan membandingkan kita dengan kakak atau adik kita. Dari soal pendidikan, penghasilan, sampai seberapa besar jumlah uang yang diberikan kepada mereka, semua menjadi bahan perbandingan dan juga untuk merendahkan kita. Atau kalau bukan kita, pasangan kita lah yang menjadi bahan pelecehan dan perbandingan yang membuat pasangan merasa tidak diterima oleh orang tua kita. Memang ya kita mengerti orang tua itu manusia, bisa emosi. Ya kita mengerti itu, kita juga seperti itu juga. Tapi memang Pak Gunawan ada orang tua yang bisa kasar. Bukan saja terhadap kita, kalau kita mungkin kita masih bisa berkata ya udahlah, kita mau mengerti lah ini orang tua kita. Tapi kadang-kadang kasarnya terhadap pasangan kita. Benar-benar bisa ngomongnya itu nggak ada tedeng aling-aling, sangat merendahkan pasangan kita. Ini mengganggu sekali ya, karena bukan saja tindakan ini kasar, tapi juga memang salah dan berdosa ya. Jadi ya kita juga mau menghadapinya seperti itu. Ini masalah serius. Ya, tapi sebenarnya itu kan bertentangan dengan natur dia sebagai orang tua. Orang tua itu kan biasa kita bayangkan ya, yang lemah lembut, yang bisa mengerti anak-anaknya, mengayomi anak-anaknya. Nah ini kok tiba-tiba jadi orang tua yang kasar dan malah menjelek-jelekkan anak ini bagaimana? Ada Pak Gunawan ya, jadi ada orang tua yang karena nilai-nilainya itu nilai-nilai yang lebih duniawi ya. Jadi itu memandang orang, menilai orang tuh dari ukuran-ukuran duniawi ya, seberapa besar pemberian anak kepadanya ya, seperti apa kayaknya menantunya, tinggi atau rendah pendidikan menantu atau anaknya. Jadi ada orang tua tuh yang akan membanding-bandingkan dengan kakak atau adik kita, atau dengan menantu-menantunya yang lain. Dan ada yang membandingkannya di belakang menantu, jadi hanya dengan kita anak-anak, tapi ada yang membandingkannya di depan mata si menantu tanpa rasa gimana-gimana, karena memang mereka nggak anggap ini menantu. Jadi mereka ngomong sekasar apapun juga rasanya nggak apa-apa, karena nggak peduli ini menantu sakit hati kayak atau apa kayak. Jadi ada memang orang tua yang seperti itu Pak Gunawan. Mudahan dia membandingkan kita dengan kakak adik kita aja. Adikmu itu tuh udah komitmen mau kasih saya segini nih untuk saya bisa pergi jalan-jalan ke Taiwan atau ke Singapura atau kemana. Percuma kamu jadi anak. Ada orang tua yang akan ngomong seperti itu Pak Gunawan. Iya. Tapi kalau begitu Pak Balya, dia merendahkan itu kan otomatis dia sendiri tercermin bahwa dia nggak bisa didik anak-anaknya gitu Pak Balya. Nah, kalau saja ya mereka itu berpikir begitu, ada baiknya deh Pak Gunawan, sehingga mereka ngerem. Tapi ya mereka justru nggak berpikir begitu Pak Gunawan. Mereka nggak ada rasa malu sendiri, ini anak sendiri dijadikan bahan gunjingan, kan janganlah anak sendiri. Nah, ada orang tua memang yang nggak memikirkan itu. Mereka nggak ada rasa tuh mereka bertanggung jawab atau apa, enggak. Mereka pokoknya nggak mau mengerti bahwa kita ini memang nggak bisa, kan memang kan nggak sama ke kondisi ekonomi kita ya, kakak adik apa lain-lain. Tapi ada orang tua memang yang nggak mau mengerti begitu, benar-benar menuntut dari soal-soal
pemberian sampai hal-hal yang lainnya. Dan itu repotnya kadang-kadang diperbincangkan dengan orang lain gitu, dengan tetangga atau dengan yang nggak bersangkut paut dengan keluarga kita gitu Pak Bos. Betul sekali, dan membuat kita jadinya susah. Kita kan dengar begitu ya, nggak enak. Tapi kita juga nggak bisa kan datang ke teman-teman orang tua kita dan menjelaskannya. Nah jadi ya akhirnya kita hanya bisa diam dan tutup mulut. Tapi memang dalam hati ya kita jengkel. Jadi apa yang mesti kita lakukan Pak? Jika itu yang terjadi ya tidak bisa tidak, kita mesti bersikap tegas kepada orang tua. Kita mesti mengatakan bahwa perkataan dan perlakuan seperti itu tidak dapat kita toleransi. Jika perkataan atau perlakuan itu ditujukan kepada pasangan, kita pun mesti membela pasangan. Kita harus bersikap tegas sebab perlakuan kasar dan merendahkan bukan saja tidak sehat, tetapi juga merusakkan jiwa dan harga diri orang. Nah, kegagalan kita membela pasangan seringkali mengakibatkan kepahitan dalam dirinya. Itu sebab kita harus menyatakan sikap yang jelas. Kita mesti menyayangi orang tua, tapi itu tidak berarti kita membiarkan mereka berbuat semaunya. Kita mesti berpihak pada yang benar dan menegur yang salah. Ini kan masalahnya omongannya itu yang menyakitkan gitu, kasar gitu Bapak ya. Bagaimana kalau kita sebagai anak itu lalu mengurangi komunikasi dengan orang tua seperti ini? Baik, saya kira ya kalau memang kita tahu sering-sering bertemu, ya kita akan nanti ya mendengar ocehan orang tua yang nggak enak didengar, menyerang kita, merendahkan pasangan kita, ya udah kita batasi lah interaksi dengan mereka. Saya kira itu bijaksana. Atau kalau kita memang sudah tidak serumah lagi dengan orang tua ini, lalu memperjarang pertemuan itu gitu Bapak, supaya tidak keluar kata-kata yang menyakitkan itu. Betul, jadi kalau masih bisa ya Pak Gunawan, kita ini ya menjaga jarak, nggak terlalu sering, ya itu baik. Namun ya saya juga mau realistik. Ini yang saya lihat, ada orang tua yang memang butuh anak karena dalam kondisi sudah berpenyakitan, ya ayah kita sudah meninggal, hanya ibu kita saja yang masih ada atau kebalikannya. Jadi mereka memang memerlukan kita, sehingga nggak bisa nggak ya kita harus datang, harus bertemu. Nah saya sudah melihat ada orang tua yang tetap saja ya membicarakan, membanding-bandingkan, merendah-rendahkan anak maupun menantunya. Iya. Hal yang ketiga apa Bapak yang seringkali terjadi? Ada orang tua yang memperalat anak sebagai sapi perahan belaka. Mereka jarang memikirkan kepentingan anak. Sebaliknya, mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri. Fokus perhatian hanya satu, yakni uang. Dan itulah yang mereka pikirkan setiap hari. Makin besar kita memberi, makin besar senyuman yang diberikannya kepada kita, dan makin tinggi kebanggaannya terhadap kita. Pada akhirnya kita hanya berharga sebesar uang yang kita berikan, ya, karena kita memang adalah sapi perahan itu. Nah pertanyaannya, apakah yang mesti kita perbuat jika orang tua seperti itu? Nah, oleh karena kita berkewajiban mencukupi kebutuhan orang tua, maka teruslah beri dukungan finansial kepada mereka. Meski hati terluka ya, cukupkanlah kebutuhannya. Dengan kata lain, kita harus tetap melakukan bagian kita. Jika kita menolak memenuhi kebutuhannya karena kita tidak ingin menjadi sapi perahan, saya kira kita salah. Tuhan tidak ingin kita melalaikan tanggung jawab. Namun, tadi yang Pak Gunawan sudah tanyakan, ya kita tidak mesti menjalin relasi yang terlalu dekat dengan mereka. Bagaimana mungkin kita menjalin relasi yang akrab dan tulus dengan orang yang menjadikan kita sapi perahannya? Jadi tidak apa bila kita tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan mereka. Terpenting adalah kita tetap peduli dengan keadaan mereka dan tidak menyia-nyiakan mereka. Walau tergoda untuk menegur mereka soal ini, sebaiknya ya sudah
kita tidak melakukannya. Teguran kita tidak akan membuat mereka berubah. Sebaliknya, acap kali justru memicu keributan. Ya kalau memang perhatiannya itu hanya terfokus pada uang, bagi anak itu kan susah gitu Pak. Kemampuan finansial anak itu kan juga berbeda-beda gitu Pak. Dan kalau kita melihat apalagi orang tua ini hidupnya boros sekali gitu, tidak bisa dikontrol dengan baik, apakah anak itu harus memenuhi kebutuhan terus? Saya kira kita mesti batasi ya, jika memang itulah yang terjadi. Kita lihat kok orang tua kita ini hambur-hambur, mengeluarkan uang nggak pada tempatnya, ya udah kita memang membatasi. Nah masalahnya memang nanti bisa panjang urusannya Pak Gunawan. Begitu kita membatasi, ya ngomong dia sama kakak kita, adik kita, tentang kita yang membatasi. Nah itu masih mending, kadang-kadang ya ngomong sama orang lain di luaran. Ini punya anak percuma apa-apa. Nah kalau kita orang biasa-biasa saja mungkin nggak apa-apa. Tapi kalau kita misalkan majelis gereja, pengurus di gereja, orang mengenal kita, dan orang kan nggak mengecek, nggak akan tanya-tanya, mungkin nggak enak, tapi ya dengar dari orang tua kita tentang kita yang seolah-olah kok begitu jahat kepada orang tua, kan jadinya itu ya merusakkan nama baik kita. Jadi memang sangat sulit menghadapi hal seperti ini. Sebab kalau kita mau batasi, ya itu kira-kira konsekuensi yang mesti kita siap untuk tanggung. Iya, karena bukan anaknya yang makin menjauh, tetapi orang tuanya justru bisa memutuskan hubungan itu. Bisa, betul. Jadi anak ini serba sulit Pak, mau dituruti terus permintaannya, orang tuanya tidak bisa menghemat uang. Iya. Tetapi kalau dia tidak memenuhi itu, lalu orang tuanya bilang, ya sudah kita putus saja, kamu ternyata tidak bisa memenuhi. Iya. Nah ini kan repot anak. Repot, betul Pak Gunawan. Ya tapi ya kita mesti akui lah bahwa ada orang tua yang seperti itu Pak Gunawan. Benar-benar loh memandang anak itu sebagai sapi perahannya. Hanya ada gunanya kalau masih ada yang bisa diperah. Kalau nggak bisa diperah, anak itu dianggap memang nggak ada lagi. Dianggap anak, ya nggak dianggap anak lagi. Iya. Ada hal yang lain Pak, yang keempat. Yang keempat, ada orang tua yang mengadu domba kita suami istri supaya hubungan kita retak. Mungkin kita bertanya kenapa ya? Mungkin mereka tidak menyetujui pernikahan kita dulu, atau mungkin mereka merasa dirugikan dengan kehadiran pasangan kita karena apa yang biasanya mereka terima sekarang tidak dapat mereka terima lagi. Nah itu sebab mereka sering menjelek-jelekan pasangan di hadapan kita. Kadang, nah ini yang buruk ya, mereka itu tidak ragu menambahkan atau mengubah perkataan dan perbuatan pasangan supaya terlihat buruk. Tujuannya adalah supaya kita memperhatikan mereka, orang tua, lebih daripada kita memperhatikan pasangan, atau untuk membuktikan bahwa pemikiran mereka benar, bahwa pasangan bukanlah orang yang baik-baik. Nah kan dari dulu saya sudah katakan jangan menikah sama dia. Padahalnya yang memburuk-burukan pasangan ya adalah orang tua kita sendiri. Nah ini memang kalau hubungan suami istri anak ini tidak baik gitu Pak Boleh, akan mudah terpengaruh nih. Mudah sekali Pak Gunawan, mudah sekali. Sebab kita akan berpikir ya ini kan orang tua kita. Ya jadi ya sedikit banyak kita mau percaya juga bisa memang meretakkan rumah tangga kita. Nah apa yang harus kita lakukan ya Pak Gunawan? Begini, jika kita tahu pasti bahwa orang tua tidak berkata benar dan hanya menjelek-jelekan pasangan serta mengadu domba, maka ya kita bisa langsung mengecek dengan pasangan apakah memang seperti itu, bahwa ia mengatakan atau melakukan perbuatan seperti yang diceritakan oleh orang tua kita. Namun ya tidak selalu kita mesti mengeceknya. Kadang udah diamkan, nggak usah ngecek-ngecek, karena ya kita udah tahu kok orang tua kita memang begitu dan pasangan kita tidak seperti itu. Ya, jadi kalau kita terus mengecek, takutnya saya malah akan memperburuk suasana. Mungkin pasangan akan marah dan terpancing untuk bereaksi seperti yang orang tua harapkan. Jadi selama hubungan kita baik, ya udah diamkan saja orang tua mencoba menjelek-jelekkan atau apa, udah diamkan.
Ya sering kali orang tua itu menggunakan ya senjatanya yang berkata, loh saya ini yang melahirkan kamu, saya ini yang mengandung kamu selama ini. Jadi saya kan lebih tahu karaktermu dan kamu seharusnya kan lebih percaya sama saya daripada percaya pada pasanganmu. Ya, memang itu bisa ya digunakan oleh orang tua untuk membuat kita percaya ya pada apa yang dikatakan oleh orang tua. Nah, daripada memang ribut dengan orang tua, ya udah kita nggak usah membela-bela, udah diamkan saja. Sebab kalau kita bela pasangan kita bahwa pasangan kita nggak berkata atau berbuat begini, wah bisa tambah ribut. Nah, kalau masih bisa kita jelaskan, kita bela, silakan. Tapi kalau kita tahu jadi panjang urusannya, ya udah. Hanya kita beritahu pasangan bahwa kita nggak percaya apa yang orang tua kita katakan. Bahwa kita 100% mengerti dan percaya pada pasangan kita. Ya, ada anak itu yang mencoba mengkonfrontir antara ibunya dan istrinya gitu. Tapi biasanya orang tua ini tidak mau diperlakukan seperti itu. Nggak mau Pak Gunawan. Jadi tambah nantinya tuh panjang urusannya. Jadi ya udah, jadi daripada tambah panjang urusannya lebih baik memang udah diamkan saja. Yang penting kita sama pasangan saling tahu, saling mengerti dan nggak terpengaruh. Ya Bapak, kita sudah membahas masalah orang tua ini di hari tuanya. Dan sebelum kita mengakhiri bagian ini, karena saya yakin masih ada beberapa hal lagi yang akan kita bicarakan. Namun sebelumnya mungkin ada ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan. Saya akan bacakan, dan hormatilah ayahmu dan ibumu. Tuhan menghendaki pada anak-anak yang masih ada sesuatu dengan jelas, baik apa buruk, benar apa salah, ya mencaci. Untuk perbincangan ini dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghadapi orang tua bermasalah di hari tuanya, bagian yang pertama. Kami akan melanjutkan perbincangan ini pada kesempatan yang akan datang. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org.